Bismillahirrahmanirrahim. Nah gini mas, sebelum saya ke rahasia Ar-Rahman Ar-Rahim, kita ke siklus dulu. Bulatan ini adalah simbol siklus. Jika dipisah tidak akan jadi siklus. Namanya aja siklus, ya kan? Nah ini adalah rumus ketuhanan. Jika siklus ini dipisah seperti ini, maka tidak bisa dikatakan satu kesatuan. Jika dipisah seperti ini, juga tidak bisa dikatakan satu kesatuan atau siklus atau diri sendiri. Jika dipisah seperti ini juga dan ini juga tidak bisa dikatakan satu kesatuan. Nah, makanya siklus itu adalah seperti ini. Contoh, kita kembali ke pelajaran Tauhid Puncak ya. Nah ini, awalnya kan hawa atau energi kehidupan yang berbentuk rasa atau sifat. Nah rasa atau sifat itu kan gaib. Contoh, kita makan asin, garamnya dohir tapi asinnya sifat dan rasa itu gaib. Dan gaib ini menjadi ini wah ini batin ya. Jadi manifestasi energi kehidupan ya yang berupa hawa ini menjadi rasa, dan yang kalau memadat menjadi dohir berbentuk hiya, cahaya, api, air. Nah ini adalah hawa ke sini, hawa ke sini, wa hiya ke sini, jadi mutar terus. Seandainya ya ini hancur, pasti akan timbul lagi karena ada ini. Dan seandainya gua ini tidak ada, pasti ada timbul lagi karena ini, karena ini. Jadi satu kesatuan, mutar terus seperti siklus. Dan ini adalah satu kesatuannya Allah. Ya. Kenapa kok satu kesatuan? Coba nol ini kalau disigar atau dipotong atau dibagi dua, jadi tidak dikatakan nol, tidak kan? Nah jadi nol ke nol itu sama dengan kosong, tapi kosong bukan nol. Kosong tidak apa-apa, tapi kalau memadat menjadi nol, wujud seperti ini, walaupun ini tidak nampak tapi wujud. Sedangkan kosong ini ada tapi tidak wujud, wujud tidak wujud, tapi menjadi wujud ini, menjadi tidak wujud ini, tapi ini wujud. Jadi namanya yang tidak bisa terpisah dan musnah. Ya, jadi nol ini tidak bisa berpisah dan musnah. Jadi kalau ini hilang, pasti nanti ada ini lagi, muter ke sini lagi. Dan anehnya di alam ketuhanan yang tanpa batas itu, kalau ada energi ini selalu mengalir ke sini dan mengalir ke sini, mengalir ke Allah semuanya. Bayangkan. Jadi kalau seandainya di sini ya ada energi kehidupan lagi, tetap nanti ketarik ke sini, tidak kemana-mana. Makanya ada angka, selalu ada angka 1 dan 0. Walaupun nanti ada 1, 0, 0, 0, nanti ada 2000 kan, 2000, 2000, pasti di atas 2000. Nanti ada 10 lagi, 10.000. Nah ini kan seakan-akan 1000 ini kalah dengan 2000. Iya, tapi kalau di atas 2000 pasti ada angka 1 dan 0. Ini melambangkan 000 ini pasti ada satu yang menguasai, yaitu gua ini. Tidak ada yang lain. Memang 00 ini bisa menghasilkan apapun, tapi menghasilkan apapun ini pimpinannya hanya ini, hanya satu. Tidak ada yang melebihi angka ini, tidak ada. Setiap ketidakterbatasan pasti yang memimpin hanya satu. Nah ini namanya tauhid rububiyah dari tauhid puncak ya. Walaupun seandainya ada seperti ini, ada hiya, ada wa lagi di mana-mana, pasti yang menguasai ini, wa ini, angka 1 ini.
begini analoginya, 10.000 kan, di atas 10.000 kan ada 20.000, 30.000, pasti nanti ujung-ujungnya 100.000, satu lagi yang menguasai. Nah, jadi titik ini adalah bagaikan makhluk dan dia ini, tapi yang menguasai hanya satu ini. Hawa juga, Hawa ini ibarat kekosongan, ya kan, kosong sama nol kan aslinya kalau di matematika kan hanya bilangan saja kan, nol itu sudah bilangan, ya kan, tapi kosong belum ada bilangan. Ya, ini cermati sendiri ya Mas ya. Oke, langsung kita ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke, Ar-Rahman Ar-Rahim ini rahasianya ada di sini, di alif ini. Kenapa kok gak seperti ini? Kok tidak seperti ini saja Allah menuliskan? Ya karena kalau seperti ini simbolnya makhluk. Nah, kalau seperti ini adalah awal. Makanya ini adalah simbol yang menunjukkan ada sesuatu karena ulah Tuhan dan awal. Dan awal. Oke, 1, 2, 3. Setiap ada seperti ini pasti awal. Oke, dan ini adalah awal film dimulainya Adam dan Iblis, Ar-Rahman ini. Oke, kenapa kok seperti itu? Karena mim ini adalah simbol seluruh makhluk. Jadi manusia apapun itu simbolnya mim. Nah, ini namanya makrifat huruf. Ya, kalau mim ini adalah simbol seluruh makhluk. Nah, jadi dunia seisinya ini simbolnya mim. Nah, makanya kenapa saya dulu pas jadab kok sirma, sirim, kok kenapa di ma-nya itu yang panjang. Nah, ini ada rahasianya. Ya, karena ini adalah simbol yang menunjukkan sesuatu karena ulah Tuhan, dan itu adalah awal film mulainya Adam dan Iblis. Oke, dan Ar-Rahim titik, 2 titik ini juga simbol ketidakterbatasan, tapi simbol ini adalah simbol akhir. Makanya di akhirat itu Allah menunjukkan sifatnya itu sebagai Ar-Rahim. Karena ini sudah akhir, ya. Ini sudah akhir, ini peradilan akhirat. Nah, makanya kenapa saya dulu kok sirma, sirim. Loh, kenapa kok ma-nya yang panjang? Oh, ternyata mim ini adalah simbol makhluk, tapi yang berakhir menjadi kekal atau hari akhirat. Ini makhluk tapi yang sudah berakhir. Makanya ditaruh di belakang. Dan ini menyimpulkan film berakhirnya bagi Adam dan Iblis. Oke ya, paham ya? Oke, terus alif ini ya kan, harokat ini ya kan, kita tarik ke bawah. Ini juga titik 2 ini kita tarik ke bawah. Ini kita gabung menjadi 1 titik. Oke, sebentar. 1 titik ya. Ini kita gabung menjadi 1 titik. Karena ini bahasa Arab, maka jadinya 1 0 0, ya kan? Oke. Kalau kita baca dengan urutan bahasa Indo, kalau angka ya kan menjadi berapa? 100. Walaupun di Arab itu memang kalau angka 100 ya seperti ini, titik-titik seperti ini. Tapi ini adalah simbol yang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Ini adalah sirnya Allah. Ya, makanya di bismillah kok terdapat seperti ini. Nah, ini kalau di Arab juga tidak bisa dibaca, tapi ini harus dibaca melalui sir atau ilmu ladunia. Oke, jadi paham ya kenapa ini kok dibaca 100, walaupun kalau di bahasa Arab tidak dibaca 100 ini. Karena kalau kita taruh ke bawah jadi seperti ini, kita tarik seperti ini. Tapi ini kan kaidah Arab, coba kita jadikan kaidah Inggris atau Indonesia, maka angka 100. Ya, berarti 100 ya, 100. Nah, jadi ini sama ini baru angka 100 ya. Walaupun seakan-akan ini adalah awal dan ini adalah akhir, tapi ini hanya adalah angka 100. Belum belum dikatakan berakhir sepenuhnya. Jadi kehidupan dan film kita itu hanya berjumlah 100, dan ini bukan akhir segalanya.
maka bisa dipastikan akan ada 1.000, 10.000, 100.000, bahkan 1 juta dan tak terhingga setelah film kita, atau Allah akan menciptakan film lagi. Maka kenapa saya bisa mengetahui pasti ada kehidupan lagi setelah iblis dan Adam? Karena ada rahasia di seperti ini, di angka 100. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah perfilman yang masih di bawah angka 1.000, maka tidak menutup kemungkinan ada angka 1.000 lagi. Allah menciptakan Ar-Rahman Ar-Rahimnya lagi, yaitu menciptakan makhluk lagi untuk mendapatkan rasa kasih sayangnya, untuk mendapatkan kehidupan lagi. Ini adalah sir atau rahasia dari Ar-Rahman Ar-Rahim. 100 ini terwujud kira-kira Allah ingin merasakan makhluknya menjadi sesuatu yang wujud, walaupun ada awal dan akhirnya, dan itu akan menjadi 100 lagi, 100 lagi, bahkan 1.000, bahkan 10.000 dan seterusnya. Nah, ini adalah simbol dari awal film kita, ya kan, Adam dan Iblis, dan ini adalah akhir dari film kita, Adam dan Iblis pula. Ya, jadi malaikat juga akan mati kalau mengalami Ar-Rahim ini. Jadi kalau kita kan matinya kan pertama kan, ya kan, kita kalau sudah tua kan mati. Oke, kita sudah merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Malaikat besok kiamat itu mati. Jadi kita itu melihat malaikat mati. Kita roh kita itu melihat. Kita kan sudah pernah mati, ya kan. Jadi giliran malaikat juga harus ikut mati, harus diakhiri, baru menjadi makhluk yang kekal. Begitu ya, paham ya? Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.